Oke, Bing, OTW kita. Kok ambilin juga laku pocongnya. Kita mau OTW, mau ke rumahnya Tiko lagi. Cuman di sini gue mau sedikit ngobrol-ngobrol aja sama Pak RT ya. Karena ya untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang mungkin akan merugikan Tikonya demi menjaga privasi, dan yang punya kewenangan di sana kan Pak RT, cuy. Jadi kita mesti koordinasi sama RT setempat untuk menjaga suasana supaya tetap kondusif. Yoi nggak? Yoi dong, masa enggak sih? Gue di sini numpang sama mobilnya si kambing nih, si Adipati kan. Dan kemarin tuh ada hal yang lucu. Jadi si kambing satu ini tumbang, cuy. Kenop. Jadi memang banyak banget rekan-rekan dari teman-teman semua tuh yang tumbang satu persatu, yang badannya tuh mulai drop. Kayak Salman kemarin kakinya juga sakit, keseleo. Adipati kemarin masuk angin. Terus Bang Yudi Potret juga masuk angin juga. Karena memang berhari-hari kita tuh di tempat itu. Ada yang rumahnya jauh pulang pergi, ada yang nginep di situ juga. Jadi ya wajar kalau kondisi fisik mulai drop. Makanya beberapa hari ini nih mungkin kita bakal mengondisikan teman-teman juga untuk sedikit beristirahat Biar nggak nular. Iya, sedikit mengurangi intensitas pekerjaannya. Karena kan mulai sekarang ini sudah mulai berangsur-angsur kondusif juga kan. Mulai dari rumahnya udah mulai rapi. Jadi sedikit ada pengurangan tenaga kerja di sana. Biar apa? Biar semuanya sehat. Dan saat momen nanti kita jalan-jalan ke puncak tuh nggak ada yang sakit. Karena kalau nanti kita pas jalan-jalan ada yang sakit tuh nggak seru, cuy. Kurang satu orang aja itu rasanya bakal beda. Di sana tuh memang kita semua tuh harus kumpul semua, jangan sampai ada yang kurang satu pun. Tapi ya balik lagi, kalau memang ada teman-teman yang punya kesibukan pribadi, entah mungkin acara keluarga dan lain sebagainya, kita nggak bisa mengekang itu, kita nggak bisa memaksa mereka untuk ikut. Halah, seperti biasa cuy, ibu kota tidak jauh dari kata macet. Halah, nih anak kambing satu ini udah lapar ini. Wah, lapar kali. Lapar kau? Makan rumput banyak nih. Ini kan kau bapak kambing. Nggak ada rumput di sini, aspal semua ini. Bapak kambing Indonesia atau bapak gibah Indonesia kau? Aduh, merangkup dapat gelar baru. Duta gibah. Aduh. Adipati ini semenjak di Tiko, dia jadi punya gelar baru, cuy. Duta Gibah Indonesia. Jadi buat kalian yang nonton video ini dan nonton videonya Adipati, kalian komen di videonya Adipati hashtag Duta Gibah Indonesia. Anjay. Sampai kita. Alhamdulillah. Oke cuy, akhirnya kita sampai juga. Kita langsung aja OTW ke pos, ke tempat dimana awal semuanya dimulai cuy. Kita nongkrong di pos dulu. Yoi nggak? Ayo di. Hah? Gendong. Gendong? Iya. Gimana gendongnya? Ayo OTW ke pos lah. Ini aku bawa perabotan lenong nih, banyak kali perabotan lenongku nih. Berat cuy, tas gue nih udah kayak beban hidup, berat banget. Berat banget cuy, tuh lihat. Gemblokan tas gede banget cuy. Tapi nggak apa-apa lah ya, tidak seberat beban hidup kalian di masa lalu. Iya. Oke, gue udah ada di pos. Dan ini ada beberapa teman-teman juga yang baru banget nyampe cuy. Ini di depan ada Tata. Hey. Halo Kak. How are you? Baru sehari gak ketemu padahal ya. Ayo. Halo, apa kabar? Baik dong, baru sehari gak ketemu ya. Tapi rasanya kayak beda banget ya baru sehari gak ketemu ya. Beda banget asli. Terus. Iya. Mana Yoga? Masih di mobil ya? Ganti celana. Oh, ganti celana. Kenapa kalian gak ikut di dalam pas lagi ganti celana? Mama, tensar. Nggak apa-apa, harusnya ikut di dalam aja ya. Jadi nge-spill burung. Dan di sebelah sana mobilnya Dendeni juga baru masuk. Kayaknya ada Agoy juga di sana cuy. Beginilah kondisi suasana di pos pertama kali dimana kita berkumpul dan pertama kali dimana semuanya bermulai cuy.
Oke cuy, sekarang gue udah ada di depan rumahnya Pak RT, ya kan? Ini rumahnya, wih itu Pak RT-nya. Assalamualaikum Pak RT. Gimana Pak, sehat Pak kabar? Alhamdulillah baik, sehat juga ya. Luar biasa, ini silaturahmi kita nongkrong dulu di rumah Pak RT lah. Oke cuy, gue mau sedikit ngobrol-ngobrol nih sama Bapak RT Indonesia ya nggak? Siap. Bapak RT Indonesia, gue mau ngobrol-ngobrol Pak, gini. Saya mau minta tolong intinya sih Pak ya. Takutnya nanti pas Bu ini pulang, nantinya bakal rame, terganggu dia Iya. istirahatnya ataupun pokoknya bisa mengganggu dirinya dia lah dengan keramaian yang ada gitu. Iya, karena kan kita juga sebagai konten kreator juga kan memang kemarin udah diinstruksikan sama Pak RT untuk steril area dulu. Iya, betul. Karena kan Bu Eni ini kan sakitnya bukan sakit orang habis operasi gitu. Ya, kan karena beliau sakitnya masalah pikiran ya. Jadi dimana kalau kita punya sakit pikiran kan kita mesti ketika sembuh mesti dalam keadaan tenang, baik itu tenang pikiran, suasana, lingkungan juga mesti dalam kondisi tenang atau kondusif ya. Makanya saya juga memohon kepada semua pihak yang ingin membuat konten atau wartawan apapun untuk saat ini saya himbau untuk tidak membuat liputan sementara dulu ya, untuk agar situasi di rumahnya Ibu Eni baik di dalam maupun di luar kondusif, tidak ada suatu keramaian. Karena kalau ada keramaian nanti ketika Ibu Eni pulang ataupun ketika nanti Ibu Eni udah di dalam, itu tuh akan mengganggu kenyamanan beliau untuk istirahat ya. Karena ini kan penyakit pikiran ya atau kejiwaan, mental. Kalau dia ketemu dengan keramaian kaget, takutnya terganggu lagi dan kembali lagi. Saya cuma berharap dan mohon pengertian semuanya untuk tidak melakukan aktivitas di depan rumahnya Bu Eni. Tapi ngomong-ngomong Pak RT, Bu Eni kapan pulang sih Pak? Ya, insya Allah lah dalam waktu dekat ini ya. Karena informasi dari rumah sakit memang jauh berubah, jauh banget, jauh berubah. Ya seperti saya bilang sebelumnya, bahwa ketika Ibu Eni dibawa ke rumah sakit, dimasukkan ke dalam mobil ya, kan bisa melihat ya, teman-teman bisa melihat kondisinya bagaimana, emosi, terus kata-katanya tegang, ya pokoknya yang nada tinggi. Tapi udah belakangan ini, dan saya sudah 2-3 kali ketemu sama Bu Eni, jauh, udah lembut ya. Ngomongnya orang Jawa bagaimana sih? Sopan. Malah dia cium tangan saya, itu yang adabnya masih bagus ya. Iya. Itu yang saya nggak kepikiran bahwa Ibu Eni mau cium tangan saya, merinding saya. Iya. Nggak jauh dah pokoknya. Waduh, kalau saya dengan kata-kata agak susah menggambarkannya ya. Kalau saya bilang pokoknya jauh berubah, lebih lembut, lebih ya kayak Tiko ngomong dah. Iya. Ya, kayak Tiko ngomong deh gitu. Mirip. Lembut dan tidak ada kata-kata kasar, itu nggak ada. Ya, gitu. Jadi kita sama-sama doain aja teman-teman, mudah-mudahan Bu Eni itu kondisinya semakin membaik. Karena dengan kondisinya Bu Eni semakin membaik, itu akan mempercepat proses kepulangannya Bu Eni. Betul, dan kesembuhannya jauh lebih baik lagi. Nanti ketika pulang dalam kondisi jauh lebih baik, kan kita juga yang seneng. Iya. Bahwa tujuan kita memang bagaimana caranya Bu Eni sembuh. Iya, tujuannya ke situ. Jadi jangan melenceng dari tujuannya deh. Sama ini Pak RT. Saya lagi ngebayangin nih, misalkan suatu saat nanti nih Ibu Eni pulang, ya kan? Itu mobil Alphard yang di depan kan mungkin menyusahkan akses untuk proses kepulangannya kan? Ya nanti kita coba untuk berbicara dengan yang punya mobil Alphard, mudah-mudahan bisa digeser sedikit. Yang penting mobil nanti akan masuk, karena nanti kita mungkin kalau Bu Eni pulang kita nggak akan turunkan di depan, tapi kita masuk ke dalam garasi sebisa mungkin di dalam halaman. Supaya apa?
supaya tidak terlihat Iya. orang-orang. Kalau Biar Bu Eni nggak kaget juga ya. Ya itu dia utamanya itu, supaya tidak kaget kan. Kalau ketika dia kembali banyak orang, takutnya dia merasa kaget, terus merasa ini lagi apa namanya tuh kayak mencekam gitu ya nggak, kayak sesuatu diadili. Makanya sebisa mungkin nanti kita masuk dalam mobilnya, masuk dalam garasi. Alhamdulillah pintu garasi udah bisa dibuka ya nggak. Iya. Jadi akses mobil sudah bisa masuk. Ya mudah-mudahan nanti bisa digeser mobil Alphardnya. Iya cuy, karena mobil Alphard itu kalau kita memperhatiin dari awal saya datang ya Pak ya, terus proses pembersihan itu kayak nangkring terus di situ, itu sedikit menyusahkan juga sih. Makanya memang mesti harus dikomunikasikan baik-baik ya Pak ya. Ya saya sih dapat informasi memang mungkin akinya emang mungkin itu saya lihat sih jarang dipanasin, jadi mungkin akinya yang tidak itu, jadi mesti ganti aki baru tuh. Minimal nanti kita coba bantulah dorong kalau memang tidak ada akinya. Yang penting bisa digeser mobil nanti yang membawa mamanya Tiko bisa akses masuk ke dalam halaman ya. Karena untuk memudahkannya itu ya mobil memang masih ada sedikit digeser lah. Kalaupun bisa pindah digeser dikit supaya akses mobil nanti yang bawa Ibu Eni bisa masuk ke dalam. Mungkin atau misalkan nanti nih yang punya mobil Alphard nonton, kalau emang rusaknya di aki, butuh bantuan berapa buat beli aki, nanti kita patungan deh, ya nggak Pak? Biar lebih gampang gitu loh. Intinya di sini kita sama-sama gotong royong buat mengondisikan gimana kondisinya Bu Eni sama Tiko itu jauh lebih baik. Oke? Oke nggak? Oke dong, nih Pak RT, Bapak RT Indonesia. Pantas nggak dapat apresiasi dari negara kalau Bapak RT ini adalah Bapak RT Indonesia ya kan? Jadi contoh nih, jadi contoh yang baik nih kan? Saya sebagai ketua RT memang ini tugas ya. Tugas saya sebagai seorang RT, mungkin di tempat RT lain juga. Bagaimana kita mengayomi, melayani warga yang apalagi yang sangat kekurangan, itu memang kewajiban kita sebagai RT untuk mengayomi dan melindungi, bahkan kalau terjadi sesuatu ya kita mesti turun, mesti turun sampai tuntas. Jangan setengah-setengah, tuntas. Alhamdulillah ini perjalanan waktu bisa lihat nantinya endingnya. Insya Allah endingnya happy ending buat semuanya, bukan hanya buat saya, bukan hanya buat YouTuber, tapi juga buat semuanya. Insya Allah happy ending. Oke, pokoknya di sini dukung terus Pak RT untuk 2024 jadi presiden. Langsung dong. Pak RT jadi presiden, setuju nggak? Minimal jadi anggota dewan lah. Amin ya rabbal alamin. Iya, karena ini jadi contoh nih kan, kalau semua orang seperti ini luar biasa pokoknya. Indonesia bisa bersatu, Indonesia bisa jadi lebih baik. Amin. Karena pemimpinnya juga baik. Gitu cuy. Yoi nggak? Yoi dong, masa enggak?